dai instan. Tahu dai instan? Kayak kopi instan diseduh ke air panas 5 menit jadi. Nah, dai instan gitu. Mondok sana 5 bulan, mondok sini 2 bulan, di sini 3 bulan, pergi ke Yaman, punya ceramahnya bagus, retorikanya, benar dia jadi dai. Ahli ceramah tapi tidak tahu hadisnya sahih apa tidak tahu istimbat dari hadis itu. Tidak, itu saya mengetahui banyak. Akhirnya dia ya hanya jadi sekedar penceramah tematik, tapi tidak bisa dia menggali ilmu, mengajari manusia dan sebagainya dari asal, mempunyai pondok pesantren, mendidik santri-santri dari asas. Itu butuh kepada taksil namanya. Dari penghasilan ilmu, dari hasil exploration. Dia dulu belajar dengan para ulama, bisa dia mendidik, menggali tambang-tambang emas bagi murid-muridnya. Namun kebanyakan dai instan hanya tematik, hanya ngisi di masjid-masjid, tablik akbar, ceramah. Itu sih kita juga bisa, khutbah Jumat kita sama seperti itu. Maka inilah Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij. Maka dia selain dari mempunyai imam di dalam hadis, namun dia tetap manusia. Dan manusia tidak sempurna. Seperti ucapan Nabi kita di hadis indak ya Abdurrahman, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Sahih lah. Man sahabiyu? Tirmidzi. Ya Allah, sahabi Tirmidzi. Man sahabiyu? Indak Anas. Wa man akhraja? Tirmidzi. Taib. Abu Daud. Hadis ini hasan. Indak ya Riyaldi. Kenapa hasan? Di sanadnya siapa? Indak ya Aba Umair. Tahu nih Abu Umair. Man? Indak ya Aba Qatadah. Ali bin Mas'adah. Masya Allah, kita punya santri-santri tahu sanadnya ini sahih, ini hasan. Alhamdulillah. Diberi kenikmatan oleh Allah. Hadis ini hasan dikarenakan di sanadnya ada Ali bin Mas'adah. Maka hadis ini mengatakan bahwa manusia tidak sempurna. Setiap manusia bersalah. Maka di sini tidak ada makhluk yang sempurna. Karena al-kamilillah. Kesempurnaan hanya untuk Allah saja. Bisa jadi orang namanya juga Kamil, Pak Kamil dan yang lainnya, namun tidak sempurna. Tidak akan sempurna sama sekali. Al-kamil huwalillah. Kesempurnaan hanya untuk Allah. Maka dia meskipun imam muhaddis tapi ada aibnya. Apa aibnya? Dia mudallis. Maka ini aib. Karena dia tidak mendengar dari gurunya ngomong an, disangka oleh muridnya didengar, dia merasa bahagia. Itu buruk. Dinamakan yatashabba bima la yuqta. Dia kenyang dari bukan hasil kerjanya. Maka akhirnya dia dicela oleh para ulama. Seperti berkata Imam Ad-Daruqutni, syarrut tadlis Ibnu Juraij. Seburuk-buruknya tadlis Ibnu Juraij. Karena jika dia mengatakan an, meriwayatkan dari guru-gurunya yang tidak pernah dia dengar, bahkan dhaif. Sanadnya sudah dhaif, terputus lagi. Maka ini menjadi pendalilan bahwa manusia tidak sempurna. Maka tidak ada gading yang tak retak. Maka sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti jatuh pula. Apa tujuannya? Mungkin Allah menjadikan kekurangan ini, wallahu alam, agar tidak dikultuskan, agar tidak dia ujub dan sebagainya. Maka itulah sifat manusia. Mesti ada kekurangan. Maka jika antum mencari teman ataupun guru yang supreme, yang dia itu serba sempurna, yang perfect, sempurna semuanya, please, mungkin cari malaikat. Karena malaikat mentaati perintah-perintah Allah dan yang lainnya. Adapun manusia sekarang taat, mungkin besok bermaksiat, namun yang penting di hadis disebutkan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa, maka dia bertobat. Dihapuskan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Selesai dari Abdul Malik bin Abdul Aziz, maka dia imam besar di tabaqah yang kelima. Maka di tabaqah yang kelima seperti Abdullah bin Aun, Ukail bin Khalid, dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Juraij, haddatsana, siapa di sanad disebutkan?
Sulaiman Al-Ahwal. Sulaiman. Maka siapa Sulaiman? Sulaiman Ibnu Abi Muslim Al-Ahwal Al-Makki. Maka di sini berpindah dari Al-Kufi kepada Al-Makki. Mulai dari Abdul Aziz Al-Makki dari Mekah, dan juga Sulaiman Ibnu Abi Muslim Al-Ahwal juga Al-Makki, berpindah dari Kufah ke Mekah. Dua guru-gurunya Imam Al-Bukhari dari Mekah sekarang. Adapun Sulaiman Ibnu Muslim Al-Makki, maka dia adalah siqatun siqah, di atas dari siqah. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, huwa siqatun siqah. Maknanya di atas dari derajat siqah, maknanya di derajat imam. Dan disikohkan oleh para ulama yang lain, Yahya Ibnu Ma'in, Abu Hatim An-Nasai, dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Tawus. Apa makna Tawus? Apa makna Tawus? Sang merak. Maka Tawus bukan nama, tapi gelar. Dan itulah para rawi hadits di zaman dulu. Seperti tadi Sulaiman Al-Ahwal. Apa makna ahwal? Juling matanya. Nah, itu penghinaan? Tidak. Begitupun di sini Tawus, manusia kok dinamai dengan sang merak. Pujian, karena dia bagaikan merak. Apa sifat-sifatnya? Banyak merak. Jika membuka dari ekornya akan menjadi indah. Dan dia adalah burung terindah dari jenis burung misalnya. Maka begitupun Tawus. Orang yang paling kuat peribatan hadisnya dari zaman tabi'i. Maka Tawus Ibnu Man Ibnu Kaisan. Dari mana Tawus ya Hudzaifah Ibnu Kaisan, min ay bilad? Hah? Dari mana? Istudawir. Dari Yaman. Insyaallah. Dari Yaman, benar. Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani Al-Himyari. Maka dia berasal dari Yaman. Maka dia datang ke Mekah pada saat itu. Dan bapaknya Kaisan, dan Tawus di sini lakob, seperti kami sebutkan tadi, Tawus adalah lakob. Maka disebutkan dia masyhur dengan nama Tawus, dan dia adalah Abu Abdurrahman, dan namanya katanya Dakwan. Jadi dia katanya Dakwan. Namun sudah masyhur dengan Tawus, sang merak, ya sudah masyhur dengan gelar sang merak. Padahal namanya Dakwan. Dan dia derajatnya di sini siqatun faqih fadil. Dia hidup di zaman tabi'i di tabaqah yang ketiga. Maka dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in, Tawus ahabbu ilaika am Sa'id ibn Jubair. Kilahuma siqatan. Maka dia sama dengan Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Maka Sa'id ibn Jubair sama dengan Tawus hidupnya dan kedudukannya di ilmu hadis. Dan berkata Ibnu Hibban, kana min ubad ahli Yaman wa min sadati tabi'in. Maka dia dari ahlul ibadah yang merupakan datang dari Yaman. Kemudian dia dari sayyidnya para tabi'i, the lord of the tabi'i. Dan Yahya Ibn Ma'in dari Abu Zur'ah juga mereka mensikohkannya. Kemudian selesai dari sanad masuk kepada Ibnu Abbas. Kemudian di ujung, kita langsung masuk ke ujung karena ada tambahan sanad. Haddatsana Sabit Ibnu Muhammad. Haddatsana Sufyan. Apa maknanya di sini sama tahwil sanad? Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan jalan yang kedua. Ada dua jalan. Siapa gurunya Imam Al-Bukhari? Sabit Ibnu Muhammad. Haddatsana Sufyan. Maka siapa Sufyan? Sama. Sufyan Ats-Tsauri. Lalu siapa gurunya Imam Al-Bukhari yang kedua? Sabit Ibnu Muhammad. Dia Sabit Ibnu Muhammad Al-Abid. Yang mana dia juga saduq dari tabaqah yang ke-9. Seperti disebutkan oleh Abu Hatim saduq. Maka di sini saya mau tanya kepada Riyaldi. Aina madarul hadis?
Sufyan, Hasan. Masya Allah, sudah tahu bagaimana mengetahui. Berarti Sufyan Ats-Tsauri an, sebutkan semuanya. An Ibnu Jurayj an Sulaiman Al-Ahwal an Ibnu Abbas. Berarti madarul hadisnya kepada Sufyan an Ibnu Jurayj an Sulaiman Al-Ahwal an Taus an Ibnu Abbas. Maka inilah dari sanad. Kembali kita kepada matan. Setelah menjelaskan sanad, kita tadi bilang kita tidak mensunat sanadnya, maka kita membahas matan. Dan matan pembahasan juga penting karena membahas tentang tauhid. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u minal lail. Apa maknanya di sini dari segi fikih? Bahwa dulu Ibnu Abbas mendengar Nabi membaca doa di salat malam. Maka barang siapa yang ingin mengamalkan, kalian ditugaskan untuk menghafal hadis ini, alhamdulillah sudah hafal, salatlah malam. Baik ya Abdurrahman, salat malam. Bisa? Maka salat malam membaca doa ini karena antum harus menghafalnya. Kalau tidak ya dipukuli lagi seperti tadi. Enggak bosan dipukuli? Apa tangannya sudah menjadi Iron Man? Kuat? Maka di sini Ibnu Abbas mengatakan Nabi di saat salat malam membaca ini dan aku mendengarnya. Sekarang tempatnya di mana kalau ditanya? Tempat untuk berdoa yang jelas imma di tempat dia sujud atau di saat tasyahud. Maka ini madon tempat doa. Berarti Ibnu Abbas mendengar Nabi berdoanya di tempat-tempat itu. Kalau pas witir lebih baik doa witir. Seperti hadis Husain ibnu Ali bahwa Nabi mengajarkan doa witir. Apa doa witir? Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Bukan bid'ah, katanya bid'ah. Ba'da subuh bid'ah. Awas. Jangan terus dengar bid'ah ditinggalkan. Padahal ada yang rajih witir itu dari riwayat Syu'bah dan yang lainnya. Syu'bah mengatakan tidak ada lafaz witirnya. Namun di riwayat yang lain dari Abi Ishaq As-Sabi'i disebutkan ada witirnya. Dan ini rajih, bisa disahihkan bahwa ini doa witir, bukan doa kunut fajr. Kunut fajr yang bid'ah. Kembali kepada lafaz doanya. Lihat lafaz doanya dan ini poin pendalilan kita. Mana? Dicari. Allahumma lakal hamd anta rabbus samawati wal ard. Lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Wa man fihinna lakal hamd anta nurus samawati wal ard. Maknanya hampir sama. Bahwa engkau maha puji bagimu wahai Allah, engkau adalah Rabb, pemilik langit dan bumi. Dan juga engkau yang mendirikan langit dan bumi. Dan engkau yang menjadikan di antara langit dan bumi, dan engkau yang memberikan cahaya bagi langit dan bumi, nurus samawati wal ard. Qaulukal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq. Maka ucapanmu, di dalam ucapan-ucapan Allah itu semuanya kebenaran, tidak ada hoax. Berita dari Allah, maka Al-Qur'an tidak hoax. Bahkan Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Tidak ada keraguan padanya. Wa wa'dukal haq, dan apa yang Allah janjikan, mu'iddat lil muttaqin, misalnya surga itu, mu'iddat lil kafirin, bahwa api neraka dijanjikan untuk orang kafir. Wa'dukal haq, janji kamu itu benar. Dan juga liqa'uka haqqun, pertemuan kita denganmu itu benar. Maka kita berharap bertemu dengan Allah di mana? Di surga. Karena itu adalah kenikmatan yang besar. Seperti ucapan Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan sumringah, bahagia karena melihat wajahnya. Wal jannah haqqun wan naru haqqun was sa'ah haqqun. Maka tiga perkara dari surga, perkara yang gaib, dari neraka, dan hari kiamat, the doomsday, the end of the world, al-waqi'ah,
itu benar adanya, bukan hanya cerita fiksi. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Maka aku berislam dan beriman. Di sini juga Islam dan iman jika berbeda maka berbeda tingkatannya. Namun jika satu disebutkan Islam saja maknanya iman. Namun di sini disebutkan dengan tafriq aslamtu dan amantu maknanya Islam dulu kemudian iman dulu, berbeda tingkat. Dan kepadamulah aku bertawakal dan kepadamulah aku kembali. Wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu, dan untuk kamu aku menyelisihi manusia-manusia yang lain, tujuannya untukmu. Maka jika keluarganya kafir musyrik dia menyelisihinya untuk Allah. Wa ilaika hakamtu, dan untukmulah aku memberikan hakim pendapat untuk menghakimi diriku, harus begini dan harus begitu. Meninggalkan yang batil, meninggalkan kesyirikan, maka hakamtu. Faghfirli maqaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah dosa-dosaku yang lampau dan yang akan datang. Wa asrartu wa alantu, dan dosa yang aku sembunyikan dari manusia hanya Allah yang tahu, dan dosa yang terang-terangan di depan manusia. Itu maknanya. Anta ilahi, bahwa kamu adalah Rabbku, ilahku, la ilaha illa, la ilaha li ghairak. Maka tidak ada ilah yang aku sembah kecuali kamu. Maka dari hadis ini pertanyaan, the big question here. Mungkin kita tanya bapak-bapak. Kepada tamu silakan. Mana mutabaqah al-hadis? Pembahasan kita tadi ayat Al-Quran apa tidak? Imam Al-Bukhari menyebutkan tarjimahnya di dalam ayat Al-Quran. Apa di ayat Al-Quran? Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh, sifat al-khalq. Lalu di dalam hadis mana kalimat itu? Silakan Abdul Haris, Akmal. Anta Rabbus samawati wal ardh. Ahsan, bisa dijelaskan lebih detail. Kenapa kalimat anta Rabbus samawati wal ardh masuk kepada di sini sifat khalq, penciptaan? Masya Allah, ahsan, jazakallahu khair. Tamam. Maka inilah wajah mutabaqah. Lihat bagaimana Imam Al-Bukhari dari kecerdasan beliau, tidak sembarangan beliau mengumpulkan hadis sahih, tetapi beliau juga membuat bab, terjemah dan sebagainya. Maka di sini disebutkan anta rabbus samawati wal ardi di dalam hadis. Maka mana pendalilan dengan ayat khalaqas samawat? Telah dijawab oleh akhuna jazahullahu khair bahwa makna anta rabbus samawat sifat ar-rububiyah, seperti kita mempelajari tauhid ar-rububiyah, kembali kepada tiga. Tafarrud bil khalq, kita harus mengesahkan Allah dari penciptaan. Dan apa? At-tadbir, pengaturan. Dan apa yang ketiga? Al-mulk. Maka al-khalq wal mulk wa tadbir itu, atau al-amr maknanya tadbir, maka itu semuanya adalah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Lalu mana pendalilan kalau khalaq masuk kepada tauhid ar-rububiyah? Tinggal itu dalilnya. Siapa yang bisa menjawab? Banyak di Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawat wal ard. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Maka di sini khalaqa, menciptakan, masuk kepadanya di sini adalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian permasalahan tauhid ar-rububiyah yang tiga tadi, maka masuk di antaranya Rabb. Berarti kita harus mentauhidkan. Kalau tauhid rububiyah Rabb, Allah itu yang khalik, menciptakan, maknanya
Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Iya apa tidak? Tidak boleh ada yang menciptakan dari makhluk ini kecuali Allah. Dan yang kedua tadi al-amr, pengaturan. Tidak ada yang mengatur alam raya ini kecuali Allah. Dan yang ketiga al-mulk. Tidak ada yang memiliki bumi, langit, gunung kecuali Allah. Iya apa tidak? Minta dalil saya. Mana pendalilan hanya Allah yang mencipta? Tidak boleh ada orang lain. Mana pendalilannya? Allah yaqul ala lahul khalqu wal amru. Mana wajah pendalilannya? Awas dari segi lughah. Ala lahul khalqu. Maka apa i'rabnya dahulu? Lahul khalqu wal amru. Lahu jar majrur fi mahalli rafa khobar muqaddam. Maka al khalqu ala lahul khalqu. Al khalqu di sini mubtada muakhar. Maka di sini masuk kepada kaidah dari segi ilmi nahwi. Lahu dia itu khobar asalnya di belakang. Ya apa tidak? Mubtada baru khobar. Kok didahulukan oleh Allah lahul khalqu? Asalnya al khalqu lahu. Itu boleh dan itu asalnya. Namun dikedepankan oleh Allah lahul khalqu wal amru. Maka di ilmil balaghah ala lahul khalqu wal amru, di saat dikedepankan jar majrur menjadi khobar yang mengedepankan daripada al khalqu sebagai mubtada, di ilmil balaghah memberikan makna ikhtisas sehingga diartikan dengan baik dan benar bagaimana ala lahul khalqu wal amru, maka tidaklah kecuali penciptaan hanya untuk Allah, wal amru dan pengaturan alam raya hanya untuk Allah. Itulah. Maka seperti tadi saya sebutkan di pelajaran yang lalu, jika kalian ingin menerjemahkan dengan baik dan benar dengan makna balaghah yang benar, maka masuklah kepada ilmu nahwi. Mengetahui kedudukannya seperti ini. Lahul khalqu. Berarti khalqu mubtada diakhirkan maknanya ikhtisas. Jadi jangan dikatakan lahu khalqu maknanya hanya sekedar bagi Allah penciptaan. Tidak, tapi hanya bagi Allah saja hak penciptaan, tidak kepada yang lain. Harus dikhususkan. Seperti contohnya alhamdulillahi dan yang lainnya. Maka di sini juga pendalilan dari al-khalqu wal amru hanya untuk Allah. Sifat dari rububiyah yang terakhir apa? Al-mulk. Mana dalil al-mulk hanya untuk Allah? Lahu mulkus samawati wal ard. Maka di dalam surat Al-Hadid dan tadi ala lahul khalq wal amru di surat Al-A'raf. Maka inilah wajah pendalilan barakallahu fikum. Maka kita kembali kepada permasalahan wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ard, bahwa sifat menciptakan untuk Allah itu di dalam hadis ini diwakili dengan apa tadi? Rabbus samawati wal ard, bahwa Allah itu adalah Rabb samawat, dan Rabb terbagi menjadi tiga. Sifat al-khalq, sifat al-amr, tadbir, dan sifat al-mulk. Maka dalam pembahasan ini dari kitab Tauhid yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, apa faidahnya yang bisa kita petik dari kitab Tauhid? Penetapan sifat al-khalq untuk Allah. Maka al-khalq sifat dari sifat Allah yang fi'liyah dari Alkitab dan Sunnah. Maka dari sini sifat al-khalq seperti pendalilannya tadi ala lahul khalqu wal amru, dan juga disebutkan di tarjimah Imam Al-Bukhari wa huwa alladzi khalaqas samawat, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ala lahul khalqu, tidaklah kecuali hanya Allah hak penciptaan. Dan juga ucapan Allah inna rabbaka huwal khallaq. Di sini pun nama Allah yang kedua. Maka dari sini, dari sifat al-khalq bisa kita menyebutkan bahwa Allah mempunyai nama pertama al-khaliq dan yang kedua al-khallaq. Itu dua-duanya nama Allah. Mana pendalilan al-khaliq? Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Maka di sini
Wallahul khaliqu, maka al-khaliq nama Allah. Dan boleh juga khalaq, innallaha huwal khalaq. Maka ini dua sifat dua nama Allah. Dan adapun sifatnya seperti di dalam ayat Al-Qur'an tadi, khalaqas samawati wal ard alalahul khalqu, maka di sini sifat. Tinggal masalah mana pendalilan di dalam hadis. Pertama hadis tadi di dalam bab di mana disebutkan Rabbus samawat, dan wajah pendalilannya lebih dalam. Rabbu di sini masuk kepadanya sifat al-khalq wal mulk wal amr ataupun tadbir. Dan apakah ada di hadis yang lebih gamblang? Maksudnya lebih gamblang bahwa Allah itu mempunyai sifat al-khalq di hadis? Ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, pertama dari Abi Hurairah. Semuanya tentang apa? Berhubungan dengan khalq itu hukum taswir, menggambar makhluk bernyawa. Maka awas kalian yang menggambar, jangan menggambar makhluk bernyawa dan yang lainnya. Karena menggambar makhluk bernyawa seakan-akan telah menciptakan makhluk. Kalau zaman dulu, di zaman Nabi, yang namanya menggambar hanya 2 dimension, 2D. Tidak ada belakang, tidak ada depan. Itu pertama. Kedua, tidak ada bergerak. Seperti Mona Lisa. Man sahabiyu Mona Lisa. Galileo Galilei. Itu yang ya Da Vinci, Galileo Da Vinci. Leonardo. Alhasil di sini dia hanya 2D dan tidak bergerak. Dan yang ketiga, tidak berbicara. Dan sekarang kita didapatkan fitnah yang lebih besar dari itu, video. Maka para ulama menyebutkan video lebih parah daripada menggambar. Karena apa? Kedekatan kepada penciptaan makhluk lebih dekat. Kalau hanya menggambar manusia bernyawa, nanti di hari akhirat akan diperintahkan untuk menghidupkan, karena menyerupakan ciptaan Allah seperti Allah mencipta makhluknya. Lebih bahaya lagi video, ada suara, bisa bicara, ada gambar. Alhasil itulah fitnah yang ada di zaman sekarang tentang fitnah video. Maka berkata Nabi Muhammad SAW menjadi pendalilan khalq, sifat dari hadis, bahwa berkata Rasulullah SAW langsung berkata Allah, maknanya hadits qudsi, man adlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu darrah au liyakhluqu habbah au asyairah. Maknanya orang-orang yang paling zalim di hari kiamat, maknanya adabnya lebih besar daripada yang lain, orang-orang yang yakhluqu ka khalqi, orang-orang yang membuat ataupun menciptakan seperti penciptaanku. Mana wajah pendalilan bahwa Allah menciptakan ka khalqi, seperti penciptaanku. Maka dalilnya jelas, orang-orang yang menggambar baik dengan pena ataupun dengan lensa ataupun dengan alat-alat fotografi, maka sama. Dan dalil yang pendalilan di sini yakhluqu ka khalqi. Dan juga di dalam hadis Aisyah semakna, inna asaddan nas adaban yaumal qiyamah haula alladhi yudahiuna bi khalqillah. Sebesar-besarnya adab di hari kiamat mereka yang menyepertikan penciptaan Allah. Maka sifat di sini khalqillah, mudhaf ilaih kepada Allah, maknanya Allah yang menciptakan. Maka dua hadis ini dari Abi Hurairah dan Aisyah, seperti di hadis Abi Hurairah, yakhluqu ka khalqi, di mana manusia ini menggambar seakan-akan ciptaanku. Maka sifat Allah ciptaanku, maknanya Allah yang mencipta. Di hadis Aisyah, yudahiuna bi khalqi, mereka menggambar makhluk bernyawa seperti aku menciptakan makhluk. Maknanya di sini menjadi pendalilan Allah yang mempunyai sifat al-khalq. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah ba'dal asr pelajaran al-hiwar, muhadatsah, conversation. Maka hadis ini insyaallah besok istar wa naktafi ila huna wa barakallahu.